Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafrin Aldi, NIM 2004-2051. Di sini akan menjelaskan tugas pertemuan 9 pengembangan organisasi mengenai intervensi struktural dan kultural. Baiklah, yang pertama saya akan jelaskan terlebih dahulu definisi intervensi. Menurut Miftah Toha tahun 2003, intervensi merupakan untuk menetapkan cara-cara yang patut digunakan untuk merencanakan perbaikan berdasarkan masalah yang ditemukan dalam proses diagnosis dan pemberian umpan balik. Nah, intervensi berarti juga sebagai keikutsertaan klien dan konsultan bersama-sama untuk merencanakan proses perbaikan. Suatu intervensi dikatakan efektif apabila terdapat informasi yang benar, bermanfaat, kebebasan memilih dan keterkaitan di dalamnya. Informasi yang benar adalah informasi yang nyata terjadi dalam satu organisasi. Nah, yang pertama adalah intervensi struktural. Intervensi struktural adalah jenis intervensi yang fokus pada perubahan struktural atau desain organisasi. Intervensi struktural melakukan perubahan dengan menggunakan bentuk intervensi yang bertujuan agar perubahan dilaksanakan untuk dapat berjalan dengan baik. Adapun karakteristiknya, yang pertama, struktural design proses, yang mana ini menyangkut pembagian tugas dalam organisasi yang berwujud dalam bentuk organisasi dan restrukturisasi. Yang kedua, downsizing yang bertujuan untuk menurunkan biaya dan birokrasi dengan cara memangkas ukuran organisasi baik dari sisi jumlah ataupun jumlah posisi ataupun jumlah pekerja. Yang ketiga, reengineering intervensi yang merupakan mendesain ulang secara radikal proses pekerjaan inti organisasi untuk menciptakan kinerja yang lebih responsif. Intervensi struktural merupakan sebuah strategi yang dimana ini merupakan teknik perubahan pada organisasi yang berfokus pada tingkat atau struktur organisasi. Dalam intervensi struktural diharapkan dapat terjadi perubahan pada restrukturisasi, reorganisasi, sistem imbalan yang baru, dan perubahan kultur organisasi. Baiklah, selanjutnya masuk kepada intervensi kultural. Intervensi kultural merupakan intervensi yang memperhatikan dari segi budaya. Sebuah organisasi berusaha menciptakan perbedaan antara suatu organisasi dengan organisasi lainnya. Ciri khas tersebut dijadikan sebagai identitas dari organisasi atau perusahaan itu sendiri. Budaya perusahaan sangat penting perannya dalam mendukung terciptanya suatu organisasi atau perubahan yang efektif. Menurut Robbins dan Judge tahun 2008, kultur atau budaya organisasi mengacu pada sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan organisasi tersebut dengan organisasi lainnya. Nah, intervensi struktural ini memiliki beberapa contoh. Yang pertama adalah merger dan akuisisi intervensi. Ini merupakan proses yang sistematis untuk mengintegrasikan dua atau lebih organisasi. Yang kedua, perubahan kultur intervensi. Ini membantu organisasi mengembangkan kultur yang tepat untuk strategi dan lingkungan mereka. Yang ketiga, pembelajaran organisasional. Intervensi ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan organisasi untuk memperoleh dan menyebarkan pengetahuan baru. Dalam pengembangan organisasi, kita harus mengetahui bahwa setiap organisasi itu membutuhkan atau memelihara kultur organisasi tersebut. Nah, meskipun kultur atau budaya yang dianut oleh masyarakat luas, bahkan pada tingkat bangsa dan negara, kultur organisasi adalah persepsi yang sama yang dimiliki oleh para anggota organisasi tentang makna kehidupan bersama dalam suatu sistem di suatu organisasi. Kultur organisasi atau budaya organisasi ini berfungsi untuk menentukan batas-batas perilaku bagi anggota organisasi, menumbuhkan perasaan terindikasi dengan organisasi di kalangan para anggotanya, menumbuhkan komitmen bagi keberhasilan organisasi, menjamin stabilisasi organisasi, dan berperan sebagai mekanisme pengendali dalam kehidupan bersama karena kultur organisasi mengikat semua orang dalam organisasi yang bersangkutan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai intervensi kultural dan intervensi struktural. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.